Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Mbah Sengkuni, salah satu gelandangan politik Indonesia, sepertinya sedang dalam bahaya dan berpotensi bisa menjadi buronan. Karena kemarin dia baru saja membuat sebuah video yang isinya fitnah keji terhadap Seskap Teddy. Dengan mengatakan bahwa Pak Seskap punya orientasi seksual yang menyimpang alias gay, bahkan dia menyamakan seperti kaum Nabi Lut. Dan lebih jauh, Mbah Sengkuni mengatakan bahwa Ibu Titi konon kabarnya sudah mengetahui hal ini dan pernah menyindir Seskap menggunakan sebuah lagu. Waduh. Tapi sayangnya video dari Mbah Sengkuni ini sudah dia hapus, teman-teman. Tapi potongannya sudah beredar di media sosial. Dan Mr. Q, Kepala Bakom RI, sudah angkat bicara mengenai hal ini. Wah, siap-siap kau Mbah Sengkuni. Bisa saja kau membusuk dalam Hotel Prodeo. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Refli Harun lagi-lagi konferensi pers. Orang ini nggak ada habisnya konferensi pers ya. Dan meminta agar kasus ini dihentikan. Dan mungkin saja ya, dia sudah menyadari kalau kliennya ini, Roy Suryo maupun Tifa, tidak punya bukti mengenai kepalsuan jasa Pak Jokowi. Tapi ya, mungkin masih gengsi untuk mengakui ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya usulkan agar Pak Prabowo secara kesatria, Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Kalau saya prihatin ya setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor telah menjadi korban dari hoax. Kenapa korban dari hoax? Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskap Letko Teddy adalah gay itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amin Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titi. Padahal kalau kita tonton video lagu Aku Bukan Teddy itu jelas bahwa satu yang nyanyi bukan Bu Titi, yang kedua gambar Bu Titi di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan lagu. Bahkan saya lihat di akun aslinya ternyata di situ sudah dibilang disclaimer bahwa itu bukan asli, itu adalah kepentingan entertainment. Ya walaupun mungkin punya motivasi politik ya. Berarti Jadi, sebar hoax ini ya contoh Amin dari Rais nih. bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI. Bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax. Memang pemimpin, jadi pemimpin harus siap dikritik. Tapi sebagai masyarakat, kritik tidak boleh berubah menjadi ujaran kebencian. Kita sudah menetapkan Pak RT, Pak RW jadi pemimpin kita. Betul? Ini Pak RT, Pak RW dipilih nggak sama kita? Adakah yang kemarin nggak milih Pak RW? Ada. Tapi ketika Pak RW sudah dilantik, kira-kira ini ketetapan Allah apa bukan? Ketetapan Wali Allah. Kota Batam, gubernur, presiden, sama. Itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disukai atau tidak, diinginkan atau tidak, itu sudah menjadi pemimpin. Sudah jadi pemimpin. Selagi pemimpin kita adil, kebijakan-kebijakan yang baik, sam'an wa ta'atan, kami ikut. Silahkan kritik, tetapi jangan sampai menghina mereka, Jangan mencaci mereka, mencaci. nyinyir sama mereka. Dengerin tuh. Memang nggak boleh Pak Ustadz, dalam satu hadis, man ahana sultanillahi fid dunya, barang siapa menghina pemimpin yang sudah Allah tetapkan di dunia, maka dia akan dihinakan oleh Allah di akhirat. Kalau imam salah yang seharusnya ruku tapi langsung sujud, apakah kita langsung menegur imam? Salah mam, gitu enggak? Enggak. Bagaimana cara ngingetinnya? Subhanallah.
Kalau pemimpin kita salah, ingetin dengan baik. Masa ada imam salah ditendang? Tak betul kok, Bang? Nggak mungkin lah. Makar namanya, betul? Nah, Sekali lagi ya, Mas Roy dan Dr. Tifa mengatakan ya, hentikan kasus ini. Hentikan kasus ini, hentikan kasus ini. Bukan karena Mas Roy, Dr. Tifa minta maaf, bukan RJ, Restoratif Justice, Tapi tetapi nggak punya karena proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sudah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, karena itu kami minta hentikan. Soal bagaimana pembuktian ijazah Jokowi, ya nanti kita berharap akan ada forum yang lebih memadai yang memang dimaksudkan untuk pembuktian tersebut. Sudah ada forumnya, minimal citizen lawsuit yang ada di Surakarta yang saat ini masuk dalam tahap banding. Jadi masih ada mekanisme banding karena kemarin itu dinyatakan tidak dapat diterima oleh CNO. Jadi walaupun pokok perkaranya diperiksa, toh putusannya tetap tidak dapat diterima oleh CNO, tidak mempertimbangkan pembuktian yang ada. Jadi kawan-kawan semua, kalau ada yang mengatakan kami sudah menang 4-0, 5-0 dan lain, nggak ada. Karena belum ada forum pengadilan manapun yang membuat putusan tentang asli tidaknya ijazah ini. Nah, hal yang sama tidak akan terjadi juga pada seandainya kasus Mas Roy ini dilimpahkan ke pengadilan. Tidak akan ada juga pembuktian ijazah palsu atau asli. Yang ada adalah Mas Roy bersalah melakukan fitnah atau tidak, bersalah melakukan ujaran kebencian atau tidak, bersalah melakukan pencemaran nama baik atau tidak, mengedit dokumen Jangan nangis, Roy, tanpa jangan asli atau tanpa otentik atau tidak. Jadi tidak akan ada yang namanya statement dari pengadilan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Makanya saya pribadi pernah mengatakan pendekatan off of the court, di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kala, ya tunjukkan saja ijazahnya kalau memang yakin ada ijazah asli. Walaupun kemudian ada satu meme dari media sosial, saya katakan, tolong dengarkan ini. Kalau ijazah saya asli, ini pura-pura Jokowi, Pak Jokowi. Kalau ijazah saya asli, saya tidak perlu termul. Saya tidak perlu buzzer. Saya tidak perlu lawyer. Saya tidak perlu polisi. Saya tidak perlu pengadilan. Saya tidak perlu UGM. Saya tidak perlu mempermalukan sanak saudara, anak dan saudara dan anak keluarga saya. Saya tidak memerlukan keluar duit. Kalau ijazah palsu, karena very easy. If you have an original document, just to show to people, and then selesai, ya kan? lah, kan udah dikasih lihat di gelar perkara khusus kemarin kan? Udah kan? Udah kalian lihat kan? Kan kalau cuma ditunjukkan kan, ya udah ditunjukkan sama Polda. Selesai nggak? Enggak. Udah, nggak usah banyak omong kau. Dan kalau seandainya memang kemudian mau diteliti, itu juga silakan. Ada yang mengatakan, Mas Roy mengatakan 99,9% ijazah itu atau dokumen itu palsu. Nah, ini subject to yang diteliti. Ya, subject to yang diteliti. Dian Sandi kah? Ya kan, Dian Sandi ya? Dian Sandi. Tetapi kalau misalnya yang Dian Sandi itu didinai bahwa itu bukan yang original, please Pak Jokowi tunjukkan yang originalnya, Kan biar Mas Roy yang membuktikannya. Kan tidak mungkin kalau yang diakui sebagai original tidak pernah ditunjukkan lalu tiba-tiba aja terus ngomongannya nih diberikan kepada Mas Roy. Kalau mau fair, buka lalu kemudian dibuktikan sama-sama. Itu namanya fair. Buktikan sama-sama. Yang menuding, yang membuktikan, tapi dia tidak mau buka dokumennya. Ya kan? Jadi itu dagelan namanya. Ya dagelan, kau lebih dagelan. Belum melihat yang asli yang dipunyai Pak Jokowi, sudah kau bilang 99,9% palsu. Kau lebih dagelan. Kau lebih nggak masuk akal. Ngomong aja aku nggak punya bukti gitu. Ngomong aja jujur gitu. Makanya kami minta penghentian penyidikan. Kami takut di penjara. Ngomong aja begitu, fair. Kemudian berikutnya adalah apa lagi tadi ya? Apa tuh? Udah itu perkembangan pelimpahan. Perkembangan pelimpahan sudah. Kemudian oke, nanti temuan baru Mas Roy. Silakan kita beri kesempatan kepada Mas Roy. Jadi kawan-kawan semua, itu yang bisa saya sampaikan. Demo May Day yang terlihat damai ternyata menyisakan tanda tanya.
Sebuah catatan beredar mengarah pada dugaan skenario di balik aksi. Pergerakan dimulai dari stasiun karet, naik transportasi umum, lalu berjalan kaki ke Waduh, titik ini aksi. antek-antek Namun asing ada nih instruksi yang main yang nih. janggal ganti pakaian. Gunakan penutup wajah hingga sarung tangan. Ada juga arahan untuk menghindari CCTV, mematikan ponsel. Bahkan tidak membahas rencana selama perjalanan. Mengapa harus rahasia ini? Dalam catatan itu disebut adanya perlengkapan tertentu dan ajakan tetap solid jika terjadi tekanan. Apakah ini sekadar aksi atau ada skenario lain? Yang jelas, aksi damai tidak boleh dinodai. Jika ada pihak yang ingin memicu chaos masyarakat, harus waspada. Jangan mudah terprovokasi. Jaga Mayday tetap damai, bermartabat, Ngeri dan untuk kali ya buruh, orang-orang ini ya. bukan kepentingan lain. Dibayar buat bikin rusuh. Mereka yang tertangkap tangan membawa barang-barang berbahaya pendukung kerusuhan Bawa barang saat berbahaya ini rupanya. sedang menjalani pemberian keterangan untuk dilakukan pendalaman, terutama pendalaman terhadap sumber pendanaan maupun sumber-sumber informasi provokasinya. Jadi tim penegakan hukum kami di Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap sumber-sumber informasi provokatif maupun sumber pendanaan bagi kegiatan mereka. Saya melihat memang loyalitas, totalitas, dan keberpihakan secara ide dan gagasan tentu menjadi variabel penting. Kenapa kemudian Hasan yang dulu tidak lagi PCO dan per hari ini menjadi bagian dari penasihat khusus Presiden di bidang komunikasi. Kalau mau jujur sebenarnya orang seperti Hasan Nasbi ataupun Bung Karding sekalipun tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah, tapi keberpihakan kepada pemerintah selalu ditunjukkan kepada publik. Bahkan Hasan itu sebenarnya adalah spokesperson, semacam jubir non formal di luar pemerintahan, tapi seringkali bukan hanya memberikan pembelaan, tapi head to head dengan siapapun pihak-pihak yang dianggap menyerang dan mengkritik pemerintah secara terbuka. Dalam konteks itu saya melihat memang loyalitas, totalitas, dan keberpihakan secara ide dan gagasan tentu menjadi variabel penting. Kenapa kemudian Hasan yang dulu tidak lagi PCO dan per hari ini menjadi bagian dari penasihat khusus Presiden di bidang komunikasi. Begitupun dengan Karding. Saya kira Karding setelah tidak lagi menjadi menteri di KMI ya, di KPMI, publik juga tahu di berbagai kesempatan statement-statement Karding juga menunjukkan betapa loyalitas dan keberpihakannya kepada Prabowo dan pemerintah secara gagasan dan ide itu juga tidak pernah luntur. Jadi bagi saya ini adalah semacam komitmen dan tentu saja trust dari pemerintah bahwa ada sosok dan orang-orang sekalipun tidak menjadi bagian dari kekuasaan cocok juga kemudian kalau login lagi dari salah. Bukan kira-kira begitu. Jelas ceritanya. Nah, tapi kalau saya melihat rata-rata secara umum memang wajah ingin memperkuat komunikasinya sangat kentara dalam konteks reshuffle yang kelima ini. Meskipun dulu kan pernah ada mispersepsi ke publik cara bicara kepada wartawan. Artinya apa? Sekarang karena yang dikritik adalah soal komunikasi publik, maka stressingnya adalah komunikasi publik. Jadi jangan lagi terulang seperti periode-periode sebelumnya. Dan yang paling penting, kalau bisa jubir-jubir pemerintah itu harus berani head to head dengan influencer, dengan Gen Z yang hampir setiap saat selalu speak up dan kritik kepada pemerintah. Sekarang kan musim clipper-clipper, ada statement dari pemerintah, kebijakannya dibully, kemudian dipretelin satu persatu dari oleh pihak influencer, kemudian kawan-kawan netizen, anak muda kritik. Bagi saya harus mulai terbuka dengan hal-hal yang semacam itu. Nah, katanya yakin 1000% ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kan begitu. 99,9 katanya Pak. Dan juga para pengikut-pengikutnya yang nah, kalau yakin ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, mengapa kalian Roy, Tifa juga itu repli gitu, mengapa juga kemudian ingin agar kasus ini dihentikan? Betul. Kalau yakin 100% ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya mestinya nggak usah ragu-ragu, lalu bablas pengadilan. Lah iya, ngapain juga takut? Anda minta agar kasus ini dihentikan, tidak dilanjutkan, itu pertanda bahwa Anda itu takut sebenarnya. Takut dipenjara, takut dijebloskan ke sel gelap. Tifa, Roy, itu saja, ngaku saja. Nggak usah dalih tetek bengek ngalor ngidul ngeten ngulon kemudian menolak RJ.
Terus terang aja sih, ngapain daripada di penjara kamu Betul, jujur aja ya kan. kelepekan nanti pakai penyangga leher lagi. Pakai penyangga leher ya kan. Aduh, kasihan kali sih. DPR nggak sih untuk Komisi 3 di rapat pidato Jokowi ini bang? Karena dia memohon banget bisa digelar di Komisi 3 bang. Pantas nggak bang? Enggak, soalnya gini, DPR pun mau terima hal seperti itu bukan kapasitasnya. Dia kan diketawain oleh ya orang kita yang di luar daripada parlemen ya. Ini data orang-orang politik juga. Untuk apa itu diterima? Ya kan? Istilahnya ada laporan, paling contoh kecil lah, ada maling ayam, ya. Gitu. Maling ayam kita ayam pun nggak tahu maling di mana, nggak tahu gak jelas. Tiba-tiba diterima oleh DPR. Ya kan nggak lucu gitu, nggak logis. Kecuali ya sifatnya konteksnya ya ada politiknya gitu ya. Artinya ada sesuatu yang dianggap yang berhubungan dengan HAM atau berhubungan dengan masalah ini. Ini kan masalah ini kan kasus ini sudah melebar. Jadi sudah berapa tahun ya? 4 tahun berjalan ya. Kalau DPR terima, seharusnya 4 tahun yang lalu dong sih yang harus diterima. Sekarang udah terlambat. Udah jalan 4 tahun. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, bagaimana tuduhan, fitnah, keji yang dilayangkan oleh Amin Rais terhadap Seskap Teddy. Dan kalau kalian perhatikan, memang sekarang Seskap Teddy ini menjadi sasaran tembak dari oposan dan gerombolan pembenci pemerintah dan juga pembenci Pak Jokowi. Kalau kemarin mereka hanya fokus menyerang Pak Jokowi dan juga menyerang Mas Wapres Gibran demi untuk melemahkan posisi Presiden Prabowo, sekarang mereka beralih ke sasaran berikutnya, yakni Seskap Teddy. Karena kan kalau di pemerintahan, kalau kita lihat Seskap Teddy ini orang yang sangat penting yang selalu berada di sisi presiden. Dan sepertinya Seskap Teddy ini kalau berhasil mereka lemahkan, ya itu bisa berpeluang untuk melemahkan seorang Presiden Prabowo. Tapi sayangnya, ya gerakan-gerakan mereka ini sudah terbaca teman-teman. Dan tadi kita bisa dengarkan bagaimana klarifikasi dari Kepala Bakom, Mr. Q, Mr. Kodari, yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Amin Rais itu terkait dengan video nyanyian Ibu Titi itu adalah hoax. Dan Amin Rais kembali menyebarkan hoax. Ya mungkin orang kalau sudah tua, sudah agak-agak teman-teman ya, sudah agak kelewatan pendek mikirnya gitu. Jadi sudah tidak bisa memverifikasi data ataupun informasi yang dia terima. Yang jelas kalau itu musuh dia dan dia dapat informasi negatif terkait musuh itu, dia langsung goreng, dia langsung sebarkan. Biar ya nafsu dia untuk menyerang musuh itu bisa terlampiaskan teman-teman. Dan itulah yang dilakukan oleh gerombolan pembenci Pak Jokowi dan juga pembenci pemerintah saat ini, utamanya antek-antek asing. Dan tadi kita bisa lihat bagaimana perayaan May Day ingin disusupi oleh oknum-oknum tertentu untuk membuat kerusuhan, untuk membuat kekacauan. Yang ini sepertinya sudah terjadi di Bandung kemarin. Ada pembakaran rumah, perusakan fasilitas umum, yang dimana mereka ini menyatakan dirinya sebagai anarko. Ya gimana ya, inilah penyusup-penyusup yang harus diwaspadai teman-teman. Karena orang-orang ini bukan turun aksi untuk menyuarakan nasib buruh, tapi memang ingin memancing kerusuhan agar pemerintah bisa dia gulingkan. Itu tujuan dia. Jadi ya gimana ya, orang-orang ini perlu diawasi. Untung kepolisian kita sangat jeli, sangat luar biasa, sudah memantau pergerakan-pergerakan mereka sehingga bisa digagalkan teman-teman. Dan terbukti mereka membawa barang-barang yang bisa memancing kerusuhan. Ini bahaya ini, jangan sampai orang-orang seperti ini diberikan tempat di republik ini. Bisa mengadu domba kita, bisa menciptakan divide et impera, pecah belah, bisa membuat kita perang satu sama lain. Ini harus dihindari teman-teman. Dan mengenai konferensi pers Refli Harun, aduh, ini orang konferensi pers mulu ya kan. Dan isi konferensi persnya itu aja, minta kasus dihentikan, minta penyidikan dihentikan, minta Roy Suryo dibebaskan, minta beban pembuktian kepada Pak Jokowi. Katanya karena Pak Jokowi masih menyimpan ijazahnya, kenapa tidak ditunjukkan saja? Kan udah ditunjukkan sama kalian pas gelar perkara khusus. Tapi otak kalian aja tuh isinya kebencian. Makanya nggak mau percaya. Makanya nyari-nyari celah. Lagian kalau Pak Jokowi pegang ijazahnya kemudian dibuktikan, emang si Roy Suryo dan juga Tifa punya ilmu apa bisa mengatakan kalau itu asli? Dia kan orang-orang ini kan nggak punya ilmu apa-apa. Ngomongnya aja pakar telematika. Masa ya pakar telematika bisa membuktikan bahwa dokumen ataupun kertas itu dibuat tahun 85, ya kan? Tintanya itu tahun 85. Emang dia bisa? Nggak bisa. Itu hanya bisa dilakukan di laboratorium forensik.
Kalau dia apa yang dilakukan kalau lihat ijazah itu? Ya paling difoto kemudian diteliti melalui digital. Ini kan salah kaprah, ini salah kamar, salah ilmu dia. Jadi kalau sampai sekarang ini ya masih ada yang percaya dengan orang ini, aduh udahlah. Kalian kayaknya perlu dicuci otaknya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.